Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala al-azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallahul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mukhtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ashidda al-kuffar wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumin adha wa ala alihi al-athhar wa azwajihi al-athhar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahil jabbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah al-ayah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azimul akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, wajib kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang dengan kudrat dan iradatnya, dengan kekuasaan dan kehendaknya, sampai tanggal 10 Idul Adha hari ini kita masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal ibadah pada 10 hari awal Dzulhijjah yang nilainya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Sidang Idul Adha rahimakumullah, pada 10 hari awal Dzulhijjah itu disyariatkan oleh Allah. Pertama, ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ibadah kurban dianjurkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian 9 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah adalah Haji Arafah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ibadah haji wukuf di Arafah, bagi kita saum Arafah yang nilainya menghapus 2 tahun, setahun yang awal dan setahun berikutnya. Setahun yang lalu dihapus dosa, dan setahun yang akan datang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah haji hanya bisa dilakukan oleh yang ditakdirkan oleh Allah. Sekalipun banyak kekayaan, tidak semuanya bisa mampu, bisa ditakdirkan oleh Allah dengan berbagai rintangan.
Tapi hikmah ibadah haji, siapapun yang mukallaf wajib menerimanya. Di antara hikmah itu maknanya adalah al-ulumun nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Siapapun kita wajib menerimanya. Pertama, hikmah ibadah haji itu adalah at-tajarrud lidzikri, fokus untuk zikir, ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah. Kedua, at-tazawwud bittaqwa, selalu berbekal diri dengan takwa. Ketiganya adalah tajdidus silah bi imamil millah, napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keempatnya tahqiqul musawah wal wihdah wassalam, bukti dan pembuktian realisasi yang harus diaktivitaskan oleh kita adalah persamaan, persaudaraan dan perdamaian, bahwa Islam agama persatuan dan perdamaian, dan bisa sesumbar kita. Tidak ada dimanapun, di agama manapun, di negara manapun yang bisa mengumpulkan sampai 5 juta manusia kumpul di Arafah. Dan ini salah satu bukti kebenaran Islam. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah syuhudul manafi, menyaksikan bahwa semua apapun yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya. Kemudian berikutnya, keenamnya, syukur ni'am, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketujuhnya ar-ruhul jundiyah, semangat patriotis dalam ibadah haji, self and help, tidak boleh menunggu bantuan orang lain, tapi harus membantu orang lain. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian kedelapannya Urdah Sanawiyah lil Millah, pameran tahunan keagamaan. Semua datang dari pelosok dunia, datang menampilkan berbagai keadaannya. Terakhir, kesembilannya, hikmah haji yang harus kita miliki. Al-hajju mu'tamarun alamiyun lil muslimin. Haji itu muktamar tahunan untuk dunia Islam. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Paling utamanya, yang pertama, fokus untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat 63 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, hartamu, anak-anakmu, apalagi harta orang lain dan anak orang lain, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, disebut takbir dan disebut tahlil. Menyebut Allah, ingat kepada Allah itu apabila ditambah dengan la ilaha illallah, disebut tahlil apabila ditambah dengan astaghfiru, jadi astagfirullah disebut istighfar, dan apabila diungkapkan dengan aku memenuhi panggilanmu, yang dengan bahasa Arabnya labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, la syarika laka labbaik, tiada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Pertanyaannya, apa sholat bukan memenuhi panggilan Allah? Apakah zakat bukan memenuhi panggilan Allah? Apakah bernikah, berkeluarga itu bukan memenuhi panggilan Allah? Jawabannya di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku
ibadah hajiku, ibadah kurbanku, dan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa hanya dalam ibadah haji aja disyariatkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hanya dalam ibadah haji saja bisa dirasakan oleh jamaah haji. Dalam ibadah haji untuk tidak karena Allah, untuk tidak menuju Allah, itu banyak godaannya. Ditanamkan lagi oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata ilaihi sabila. Perintah ibadah haji itu beda dengan perintah yang lain. Diawali dengan karena Allah. Semuanya juga hidup hanya karena Allah. Tapi dalam ibadah haji ditegangkan sebelum memerintahkan ucapan hijjul baiti, setelah lillahi 'alan nasi wajib manusia hijjul bait menuju Baitullah. Sidang Idul Adha rahimakumullah di sini mengingatkan kepada para haji, para hujjaj yang sudah melaksanakan haji, apabila di dalam hatinya ketika melaksanakan ibadah haji banyak motivasi yang lain, banyak niat yang lain, harus beristighfar, banyak memohon ampun, karena ibadah haji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada bakal calon haji, paling utamanya harus dipersiapkan adalah niat hanya menuju Baitullah, bukan menuju yang lain. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian keduanya dalam hikmah berkurban tentang termasuk ibadah haji adalah tasawuf bittaqwa, berbekali untuk takwa. Semua apapun tidak boleh lepas dari motivasi dan pelaksanaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takwa Allah dalam Al-Quran, ittaqullah, dengan memperbanyak ibadah. Ada ittaqun nar, takwa kepada api neraka dengan menjauhi dan menjauhkan maksiat. Ada takwa arham, itu dengan silaturahim. Dan ada takwa dzulmi, harus takwa kepada kedoliman dengan memberantas kedoliman dan menegakkan keadilan. Kemudian ada ittaqu fitnah, harus takwa kepada fitnah. Di sini harus di antara paling utamanya adalah menjauhkan dari kemusyrikan. Kemudian hikmah ketiganya adalah tajdidus silah bi imamil millah, ihya'u imamil muwahhidin, napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim. Paling utamanya Nabi Ibrahim, napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat 37 ayat 99. Sedikit agak panjang, lengkapnya sampai 113. Ayat pertamanya, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim memperankan firman Allah, sungguh aku menuju Allah. Inni dzahibun, sungguh aku pergi, ila rabbi, menuju Allah Tuhanku. Saya pasti Allah memberi hidayah kepadaku. Zahibun menurut ahli bahasa Arab isim fa'il yang bermakna isim sifat. Isim sifat mengandung makna sifat, seperti menurut bahasa usul fikih as-sifatu multasifatun bidzat. Sifat itu selalu menempel kepada zat. Contohnya peci yang saya pakai ini hitam, hitam itu sifat peci saya. Di kepala hitam, dipegang hitam, dan dilemparkan tetap hitam. Sifat Nabi Ibrahim pergi, selalu pergi. Nabi Ibrahim yang harus kita contoh, jangan pernah diam, selamanya harus pergi. Dan perginya ila Rabbi, tidak pergi kemana-mana. Jangan pergi ke kantor,
Jangan pergi ke tempat dagang, jangan pergi ke perusahaan, jangan pergi kemana-mana kecuali dohirnya saja. Hatinya, hakikatnya harus pergi menuju Allah. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebelum kita pergi, tanya diri kita, mau kemana saya? Dalam Al-Quran, fa'aina tadhabun, mau kemana kalian pergi? Jawabannya harus menuju Allah, mencari ridho Allah, mencari pertolongan Allah, mencari keberkahan Allah, mencari petunjuk kepada Allah. Kalau pergi sekalipun dekat di ruangan, di salah satu ruangan rumah bisa nyasar, tapi yang pasti dalam petunjuk Allah adalah menuju Allah, tidak akan pernah nyasar. Di antaranya paling utamanya dalam niat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dalam niat apapun mempunyai target itu. Dalam surat 42 surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazil lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Siapa yang targetnya, tujuannya harsal akhirah, keberuntungan akhirat, nazil lahu fi harsi, pasti akan kami tambah keberuntungannya. Yang pokoknya di akhirat nanti, tambahnya, bonusnya di dunia. Orang yang berakal sehat dalam belanja tidak akan tergopoh-gopoh mengambil bonus, tapi yang pokoknya dulu. Orang yang berakal sehat, orang muslim, dalam segala hidupnya, mulai kedipan mata sampai bisikan hati, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan seterusnya, pasti tujuannya itu untuk keberuntungan akhirat. Janji Allah akan ditambah keberuntungan. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Siapa yang tujuan kehidupannya, berumah tangganya, bekerjanya, ingin hanya teringat, termimpi-mimpikan itu kesenangan dunia, janji Allah nuti minha, pasti akan kami beri. Paling banter, paling beruntung akan ditambah, akan diberi di dunia. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tapi jangan harap mendapat keuntungan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu jawadun karim, malikul raufur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat 35, surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, kalian semuanya membutuhkan Allah. Sidang Idul Adha rahimakumullah, apabila ada seseorang
mengatakan kita tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Itu dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya dia bodoh, dia tidak tahu bahwa Allah selalu memberi. Atau keduanya, karena memang dicukupkan oleh Allah. Kalau segala dicukupkan oleh Allah, berarti fakir, membutuhkan Allah juga membutuhkan syukur kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Untuk itu kita merespon firman Allah bahwa kalian fuqara, kita ini fuqara, harus selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita husukkan hati kita dan berbaik sangka kepada yang ada di sekeliling kita, di depan kita, di belakang kita, kanan kiri kita, bahwa ada hamba Allah yang hadir di sini, yang layak dikabulkan doanya, dijabah oleh Allah. Kita harus mengaku diri kita masing-masing tidak layak dikabulkan oleh Allah, karena saya ini banyak dosa pada Allah. Perasaan itu tanamkan dari kita masing-masing. Mari kita mengusulkan hati kita, memohon kepada Allah bahwa kita sangat membutuhkan kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak cucu, dosa kepada tetangga, dosa kepada guru, dosa kepada murid, dosa kepada bawahan, dosa kepada atasan, dan dosa yang telah kami lakukan, dan Engkau Maha mengetahui kepada dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini siapapun yang tengah diliputi kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan ke dalam hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, ya Rabbana, boleh jadi di antara kerabat, sahabat, keluarga tidak bisa bergabung saat ini karena sakit, maka mohon siapapun dia angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wala fiha salahu illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ada permohonan tersembunyi dalam hati kami saat ini yang tidak setiap kami mengetahuinya. Bila pun ada kesulitan di antara kami di kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial apapun itu, dengan rahmat-Mu kami mohon ya Allah, angkat dan hilangkan setiap kesulitan kehidupan kami. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berilah kami nikmat taat ibadah kepadamu yang mengantarkan kami menuju surga-Mu, surga Firdaus,
Ya Allah, Engkau telah sediakan surga bagi orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Berilah kami nikmat ibadah dan taat yang akan mengantarkan kami mendapat cinta-Mu hingga Engkau masukkan kami ke dalam surga Firdaus, menatap wajah-Mu ya Allah bersama-sama dengan para nabi dan syuhada. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Rabbana ya Karim ya Mujibas sa'ilin, tanamkanlah ya Allah ke dalam kalbu kami keyakinan yang meringankan kami menghadapi ujian dunia. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami menyadari bahwa kehidupan dunia yang fana ini tidak akan pernah lepas dari ujian, baik ujian ketika mendapatkan musibah, ujian ketika sakit maupun ketika sehat, ujian saat mendapatkan nikmat dari-Mu, serta ujian akan kedudukan dan jabatan tinggi. Ya Allah, ya Rabbana, tanamkanlah dalam kalbu kami keyakinan bahwa Engkau senantiasa melihat semua perilaku kami dan Engkau maha adil dalam menghitung semua amal perbuatan kami. Tidak ada yang luput dari perhitungan-Mu, dan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat-Mu. Ya Allah, jadikanlah semua ujian yang kami hadapi jalan menuju kemuliaan di sisi-Mu. Sakit kami, kesengsaraan kami, dan segala kekurangan kami, itu jadikanlah jalan menuju kemuliaan. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia. Ya Allah, Engkaulah penguasa alam semesta dan Engkaulah pemilik kekayaan dunia. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi hamba dunia yang sibuk menjadi pelayan, yang sibuk dengan kedudukan sesaat dan tertipu dengan kenikmatan sementara. Janganlah Engkau biarkan kami terhina dan dikuasai dunia. Ya Allah, bimbinglah kami dalam berjuang, menggunakan kedudukan dan mengorbankan kekayaan untuk melayani umat menuju kebahagiaan akhirat. Wala tusallit alaina man la yarhamna. Dan janganlah Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan amanat kekuasaan selain kepada ahli ruku dan sujud yang membela agama-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang-orang yang suka maksiat kepada-Mu. Janganlah Engkau biarkan kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak mengenal kitab-Mu. Janganlah Engkau serahkan kekuasaan negeri ini selain kepada hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau cintai, hingga Republik Indonesia yang kami cintai ini menjadi negara yang adil, damai, makmur, dan sejahtera, serta menjadi negara yang baik, mendapatkan ampunan-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana afriq alna sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin.
wansuril muslimin al-mujahidin fi Gaza wa Palestin, wansurna al-qawmil kafirin al-munafiqin. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin minal yahud wa suhyuniyin, wansuril muslimin al-mujahidin fi Gaza wa Palestin, wansuril mujahidin fi Gaza wa Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.